Medio. Itu dia iri banget katanya. Jadi gue kayak banyak flashback reality show-nya dia yang dulu sih, si Junho. Jadi karena dia tuh kayak ngefans banget gitu loh, kayak girl crush-nya tuh Yuna. Masih kayak gue ada janji nih sama temen gue nggak ada waktu gitu buat Chon Sarang. Kayak apaan sih lo, kayak pengen gue geplak tuh orang gitu kan. Iya, fokusnya sama komunitas baseball kalau nggak salah. Yes. Oh. Ih. Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Annyeonghaseyo. Hari ini Koanata Imnida. Elenimita. Kembali lagi di Kamchagia Korea. Ngidol semaunya. Idol semaunya. Hari ini kita udah lama banget nggak ngobrolin drakor, ya Akhirnya kan? sesuatu yang bisa gue obrolin nih Kang Cagi kemarin. Bener, biasanya kan kalau idol Eljin atau nggak Karen ya Yoi. kan, atau nggak Fatwa. Nah sekarang waktunya adalah untuk saya, ya kan? Dan saya ngomongin K-drama. Untuk kita ngomongin kayak drama. Oke, hari ini kita bakal ngobrolin tentang King the Land. Yuhu, yang lagi hot-hotnya. Iya ya kan? Wah. Seperti scene-scene-nya juga. Wah. Oke, disclaimer, kita syutingnya nih tanggal 17 Juli. Jadi pas banget kita selesaiinnya tuh 10 episode gitu. Baru 10 episode ya. Jadi ini semoga tayangnya berdekatan gitu. Yoi. Kita mau cerita dulu lah. King the Land ini kan ngebahas tentang perusahaan lah ya. Drama per-CEO-an. Iya, sumpah gue suka banget sih sama yang CEO ya. Iya. Bikin makin halu gak sih? Sumpah. Jadi tuh kan ini ngebahas tentang si Guwon ya. Guwon. Diperanin sama Lee Junho Junho. Ini yang dari from 2PM. Yoi. Ya kenapa ganteng-ganteng banget ya. Astagfirullah. Terus habis itu sama si Yuna SNSD. Yuna. Sebagai Chon Chon Sarang. Sarang. Gitu. Ini ya ngomongin pewaris King Group lah ya. Pewaris King Group. Si Guwon ini. Mungkin yang pertama kali bikin menarik kalau gue ya, Ya. sebagai penonton audiens pertama kali ya karena si pemainnya sih. Oh. Karena memang yang satu dari Lee Junho kan dari 2PM. Gua itu kalau K-pop kayaknya lebih kayak generasi-generasi lama ya, 2PM, SNSD. Terus Yuna itu kan kayak wah, queen lah dari generasi dulu tuh. Idol tuh dia kayak paling kayak hampir semua idol-idol yang cowok juga mengidolakan Yuna gitu. Jadi si Lee Junho ini salah satunya yang ngidolain si Yuna. Bahkan si Yuna itu waktu dulu sempet ada project sama salah satu membernya 2PM yang lain, Taekyon kalau lu tahu. Itu Bos Babel kan? Bos Babel, yes. Per-CEO-an juga waktu itu ya, pada saatnya. Nah, itu dia iri banget katanya. Jadi gue kayak banyak flashback reality show-nya dia yang dulu sih, si Junho. Jadi karena dia tuh kayak ngefans banget gitu loh, kayak girl crush-nya tuh Yuna gitu. Oh. Jadi pas project ini tayang semuanya heboh gitu karena wah akhirnya si Junho Sama Yuna sama ini. Yuna kayak mimpinya tercapai banget gitu. So itu sih kayaknya yang bikin orang juga nunggu-nunggu drama ini. Iya, dan nge-hype betul. banget. Terus juga emang bulan ini bulan-bulan per-CEO-an ya. Sobat Per-CEO-an. Medio. Ya kan, yang pertama Celebrity, yang sekarang ongoing King the Land, sama King satu the Land. lagi si See you in my 19 life lah. Iya, mirip-mirip Per-CEO-an, lah. betul. Tapi menurut lo ya, gimana kalau dari drakor ini plotnya gimana? Seru kah atau kayaknya gimana gitu? Apa ada lain? Sebenarnya mirip-mirip ya sama drama per-CEO-an yang dulu-dulu. Iya, Kayak paling terdekat bisnis proposal yang gua tonton ya, bisnis proposal. Dulu tuh ada Secretary Kim juga yang sama Park Seo Joon. Tapi kalau so far di antara tiga ini ya, yang paling menang sih menurut gue masih tetap Park Seo Joon yang Secretary Kim. Karena itu menurut gue lucunya itu nggak terlalu dibuat-buat gitu loh. Jadi kayak pas aja gitu, romance-nya dapat, lucunya dapat, konfliknya dapat.
Bisnis proposal lebih banyak romansnya menurut gua, sama ya masalah-masalah CEO lah. Iya, Dengan trauma-traumanya gitu. Bener. Tapi emang Kalian- si King Dylan juga yang ngebahasnya ya permasalahannya ini ya harta keluarganya si Harta King Group keluarga, ini gitu. traumanya si Guwonnya juga gitu. Itu juga belum dipecahin sih. Sampai 10 episode ini belum dipecahin gitu. Ibunya kemana Ibunya gitu. kemana? Masih dicari ya? Masih dicari. Nah, tapi kalau balik lagi pertanyaannya soal plotnya, awal-awalnya menarik nih. Gue udah mulai menarik. Terus apalagi pas dia udah kayak, ya ini spoiler sedikit lah ya buat yang Gak belum apa-apa. nonton. Ya karena kan romance ya. Iya. Waktu dia udah ngerasa suka sama si Chon Sarang, nah itu kan udah mulai wah lucu seru nih. Tapi mulai kayak ada menurut gue kayak agak ditarik-tarik sih dia punya cerita. Jadi kayak terlalu lama di bagian yang menye-menyenya gitu loh. Tapi konflik yang lainnya jadi kemana-mana. Betul, gitu. betul. Kan dia ini ya, lu tau gak sih adegan yang dia foto sama Yuna di mana, di pantai kan, terus senyumnya kayak Iya. itu lucu banget lagi. Tapi ada part yang kayak ini sih yang menurut gua kayak agak aduh aneh banget. Kayak misalkan yang helikopter itu sih. Itu aneh banget, sorry banget. Itu aneh banget kayak Gak make sense banget gak sih? halu babu banget. Halu babu banget. Kayaknya mana ada gitu bos. Ya kecuali tim SAR ya. Tim SAR oke. Ini bos sendiri terus tinggal jatuh aja gitu gak pakai tali. Itu aneh banget Itu sih. memang exaggerating banget sih, memang agak ini ya, itu salah satu yang kayak apaan nih, cuman ya effortnya dia mau menunjukkan bahwa ya se-effort itu Se-effort loh itu. kalau dia udah suka. Yuk para CEO silakan Iko Anata di bawah sini nomornya. Kayaknya susah ya sekarang ya CEO sama babu ya. Dan kayak CEO aslinya gak tau ya, gak semudah dan setampan yang di drakor gak sih? udah ada istri semua. Iya, pasti udah ada istri semua, udah punya anak semua. Jadi sulit kita ini. Sulit. Tapi kalau kita lihat gitu ya, karena tadi gue bilang Perseoan sebelumnya kayak banyak traumanya gak sih? Iya ya, mirip-mirip kan ceritanya. Iya. Nih coba kalau kita telusuri satu-satu ya. King Dylan kan traumanya sama gak mau senyum. Gak mau senyum, gak suka sama orang yang fake smile lah Iya, ya, karena jatuhnya. ya terhubung sama ibunya itu Iya. kan. Jadi kayak orangnya dia lagi nyari ibunya, tapi orang-orang kok pegawainya kok pada senyum-senyum kayak Hotel gak ada kan, masalah. pegawai hotel kan senyum mulu ya, Mas. Jadi sampai-sampai dia trauma Iya. sama itu. Terus juga ya kayak bisnis proposal juga traumanya apa ya? Hujan. Hujannya gara-gara apa ya? Gue lupa, Lupa lagi. juga. Pokoknya dia kalau lihat hujan kayak dia sesek, nggak bisa, ya trauma Iya. lah ya, definisi. Maksudnya gejala-gejala traumatis. Terus sama yang See You in 19 Life inilah, nggak tahu judulnya apa. See you in my 19 life. Gue nonton juga. Gue juga nonton tapi gue Iya, lupa. Lee Bo Hyun. Itu dia trauma sama kecelakaan kan. Kecelakaan. Jadi dia tuh intinya dia nggak bisa duduk kalau di mobil tuh, dia nggak bisa nyetir mobil. Dia nggak mau lah ya jatuhnya karena dia trauma itu, karena dia dulunya pas dia di mobil jadi penumpang, diduduk di belakang, ditabrak kan sama Iya. truk, terus kayak seseorang yang dia sayangi, dia kagumi, meninggal. Terus dia nggak bisa duduk di kursi belakang. Iya, harus di depan. Terus kupingnya juga bermasalah kan, karena mungkin tabrakan itu jadi gendang telinganya pecah gitu. Jadi setiap kali ada di situasi itu jadi Kayaknya trauma. trauma jadi keinget ya. Makanya banyak banget netizen yang kayak aduh kayaknya nih truk serba salah ya. Kayak drama kemarin selebriti juga tabrakan. Terus Bener. juga si ini juga truk juga gitu. Kayaknya emang truk ini nih. Trauma, kecelakaan, konflik perusahaan Iya. lah. Pokoknya drama CEO ini plot ya sama lah kurang lebih ya. Iya. Plotnya. Tapi ada nggak lu scene menurut lu wah ini seru sih gitu. Yang lu suka sama Yang gua ada suka nggak yang ya? nggak lu suka gitu. Yang gue suka cukup banyak sih kalau di ya seperti drama percintaan yang lainnya. Mungkin yang pertama kali gue suka itu ketika momen dia apa sih Guwonnya itu sadar bahwa ternyata dia suka sama cewek ini. Padahal kan dia nggak pernah
nggak pernah berhubungan sebelumnya sama pacaran lah ya, kayaknya nggak pernah pacaran, terus kayak lebih baik sendiri, nggak punya temen segala macam, tapi akhirnya sampai yang tadinya dia pikir si Sarang ini senyumnya fake banget, sampai dia akhirnya bisa menemukan oh ternyata nih orang bisa senyum tulus juga ya. Scene yang paling gue suka pas salah satunya ya pas mereka di pulau itu sih, itu lucu banget sumpah. Ternyata penipu ya sih. Ternyata penipu, terus kayak Sarangnya lagi mabok jadi semuanya keluar, terus si Guwonnya kayak seneng sama dia. Dan yang kedua sih pasti scene yang kayaknya lo suka juga. Yang mana? Yang di episode 8 adegan terakhir akhirnya mereka kayak yang makan bersama terus tiba-tiba mau ala-ala jadi chef, terus tiba-tiba jadi keluar air gitu kan. Terus ada adegan kiss. Itu langsung gila sih, lama banget, itu 1 menitan tahu kayaknya. Lebih weh. Iya. Kayak 5 menit. Pasti lu rasain 3 kan? menit, 3 Lu menit. rasain enggak? Masalahnya itu Enggak, lu cerna enggak pas lu wih. atau Di TV sekali, di HP sekali. Enggak, yang masalahnya tuh yang paling bikin kayak wah, itu tuh pas yang si Guwonnya kayak minta izin ya. iya, Gue dapet izin gak nih Iya lagi. buat kiss Iya lu lagi. gitu kayak Gentle banget. ya terus semuanya langsung heboh lah di TikTok itu. gila, itu gentle banget sih. Gentle banget. Itulah salah satu salah dua Salah scene. dua. Kalau lu Yang nggak suka mana? dulu, yang nggak lu suka Oh, apa? yang nggak suka. Yang nggak suka sebenarnya salah satunya bagian helikopter itu sih. Iya, aneh itu agak aneh menurut gua. Terus kayak scene-scene mereka yang sama pangeran negara tertentu Oh, itu iya. yang kemarin sempat konflik juga ya. Sebenarnya gua nggak ya karena mungkin gua bukan dari negara sana, jadi gua tidak mempermasalahkan itunya. Cuman kayak terlalu diulur-ulur satu episode tuh cuman Urusan dia. ngomongin itu doang, kayak nggak penting banget gitu loh, terlalu diulur-ulur dan terlalu romansnya terlalu dibuat-buat, lucunya juga terlalu dibuat-buat padahal nggak terlalu lucu. Itu kayaknya salah satu episode yang flop banget, selain dia memang flop gara-gara isu-isu Ya, konflik itulah ya. Bener-bener. yang Apa kemarin. emang umur kita udah nggak cocok sama romance romance kayak yang gitu kayak gitu ya nggak sih? Mungkin kayak kalau halunya tuh yang di tengah-tengah aja gitu Iya. loh, yang tetap relate sama konflik sekarang iya, gitu kan. bener-bener. Mungkin kalau kita masih SMP, SMA kayak gitu Iya. kan, masih romantis-romantisnya bener, gitu. bener. Tapi yang kalau yang gua suka itu adalah ini sih, episode berapa ya? Episode ya itu yang tadi episode 8 yang lu sebut itu oke. Oke, semuanya suka pasti. Sama yang episode 10 yang baru. yang ke Thailand, yang mereka tuh kan pengen bebas gitu kan dari teman-temannya, liburan gitu, terus dia pengen berduaan, berasa banget tau. Lu bayangin deh, gue soalnya pernah sih. Oh iya, pernah liburan bareng. Iya, maksudnya kayak sama teman-teman nih, ya lu kan ngerasa gak sih kayak sama teman-teman terus kayak ada satu yang lu suka gitu. Iya. Pasti kan kayak gregetannya berasa gitu kan, terus kayak dia ngajakin keluar gitu. Itu pas, itu relate banget sih, kayak ayo kita keluar gitu, kayak gak sabar banget sih gitu. Nemuin momen berduanya itu susah ya. Betul. Terus ada momen yang di situ juga di King the Land ke kolam renang, ya udah kise. Iya. Gila sih, itu keren banget sih. Itu yang kedua yang panas ya. Itu saat panas. Sama ini yang di lift. Itu episode berapa ya? Nggak tahu, pokoknya 9 atau 10 gitu ya. 9 atau 10 itu yang di lift. Dia tuh kayak di depan si asistennya ini kayak yang narik-narik gitu, kayak sini deketan. Ih, sumpah. Ya Allah, mungkin karena gue jomblo ya, mohon maaf. Tapi sama ya, adegan lift tuh juga banyak ya di mana-mana. Iya, biasanya kan Drama ya, percintaan gitu. kantor selalu ada. Selalu ada. Keren. Iya. Tapi karakter yang lo suka siapa? Karakter yang gua suka ya selain pemeran utamanya sebenarnya temennya si Sarang sih. Siapa sih yang rambut pendek namanya? Si Kang Daul. Kang Daul Dael ya. Daul kan? Dia tuh kayak super suportif gitu loh buat temen-temennya, walaupun sebenarnya dia punya problem sendiri di rumah gitu sama suaminya, sama mertuanya yang Ngeselin kayak banget gitu, sih. ngeselin banget, tapi dia tetap bisa bring out the positive vibes ke teman-temannya, selalu support teman-temannya, kayak teman-temannya temennya yang pramugari tuh mau Yang mau jual. jualan. Ya, gila itu lucu banget sih. Nah itu persahabatan mereka tuh juga Iya. seru banget sih Iya. ngelihatnya. Jadi kayaknya salah satu karakter yang mungkin menurut gue yang anti mainstream ya, di antara mereka ini dia sih yang gue kayak
seru nih kalau ada dia. Kalau ada temen kayak gini tuh seneng Seru. gitu. Tapi si Gwon itu kan dia juga ngaku-ngakunya jadi manajer doang kan, bukan jadi Iya, CEO. belum- Dia belum. ngebantu. Itu lucu banget lagi. Emang ini legal? Terus pada kayak bengong sendiri gitu. Lucu banget Gitu. lagi. Yang paling gak lu suka siapa? Yang Artinya gue paling nyebelin. nggak suka, oh ini sih mantannya si Chan Sarang sih. Itu ngeselin banget sih, kayak disuruh buang sampah aja kayak tidur. Tapi pada kenyataannya, makanya itu kan di film ya. Pada kenyataannya kan itu pasti belajar dari apa yang terjadi Iya, di dunia pasti gitu kan. ada sih. Tapi pasti ada yang kayak gitu. Gimana ya orang menghadapi amit-amit pasangan kayak gitu. pasangan yang seperti itu. Jadi itu parah banget sih. Tapi Kang Dael tuh kayak ya udah gitu. Ikhlas aja gitu. Iya itu suaminya ini kan Kang Dael. Ini Iya. gue ngomongin mantannya si ini juga, mantannya Chon Sarang Ah, tuh iya. yang kayak pengen menuntaskan masalah tapi ujung-ujungnya masih kayak gue ada janji nih sama temen gue nggak ada waktu gitu buat Chon Sarang. Kayak apaan sih lo, kayak pengen gue geplak tuh orang gitu kan. Iya, fokusnya sama komunitas baseball kalau nggak Iya. salah ya. Nah itu cowok-cowok itulah mantannya Chon Sarang sama mungkin ya suaminya si Kang Dael ini ya. Tapi belum terlalu kelihatan sih kenapanya dia. Kalau lu? Emang sih. Kalau gua yang nggak gua yang suka dulu, yang gua suka pasti ya Pak CEO ya. Pak Ya CEO Allah, cakep gitu banget, ya. ya Allah, Lu bibirnya. kalau cakep apa pasti suka ya? Iya, sumpah kalau nonton drakor. Antagonis pasti juga cowoknya- kalau cakep tetap Iya, suka tetap kan suka, kita. tetap suka. Kalau yang nggak suka asistennya sih, benci banget. Oh asistennya Kayak nyebelin. banget, gak sopan gitu. Tapi si Gonnya kayak ya udah gitu, biasa aja gitu. Tapi ngeselin banget. Apalagi kalau misalnya nonton episode 10 nih ya, sempat video. Ya Allah, dia kan ngaku-ngaku jadi si Gonnya itu kan, CEO-nya gitu. Jadi malah ngelunjak. Sumpah ngelunjak banget, gue gak suka banget. Astagfirullah. Padahal ditolongin ya awal-awalnya, sekarang jadi agak ngelunjak. Iya. Nah, kita bakal ngobrolin fakta nih. Ternyata kan kalau Yap. Seeking the Land ini adaptasinya dari novel ya kan? Webtoon. Dari webtoon drama Korea, yaitu adalah Who Made Me a Princess. Made Me a Princess. Gua Gua nggak juga baca, nggak baca sih. sih. Taunya tapi emang webtoon. Iya. Terus ini juga ditulis sama Chon Sung Il, ya, Chong Soo Il yang digarap sebagai drama. Ya dia yang dia yang bikin All of Us Are Dead. Oh, yang ada zombie-zombie. Luka, iya, terus ada The Beginning dan Your Honor. Gitu. Keren banget sih. Terus juga ini sih kayak ternyata Junho ini juga kayak mengendalikan ketawanya pas ngambil gambar yang benar-benar ya ini aja contohnya kayak kise yang udah cut tapi dia masih dilanjutin. Oh iya itu viral juga sih. Karena kan orang abis itu kayak baru keluar BTS-nya kan. Iya. Setelah scene itu kayak akhirnya BTS-nya keluar cut. Terus kayak ada yang bilang muka si Yuna itu pas disuruh cut kayak gak terima gitu. Ya itu bisa-bisa netizen aja. Cuma lucu sih bener. gitu. Terus sama ini lagi kayak salting sih, kayak misalnya mereka berdua kan bercanda mulu kan. Iya. Terus saltingnya tuh kelihatan banget gitu. Makanya ini emang banyak banget juga diobrolin kalau ternyata si Yuna ini nggak tahu ya, dikabarkan Yuna SNSD ini sama Junho ini deket. Bahkan ada isu-isu dating juga ya. Kayaknya setiap Iya. drama ada isu-isu Sampai dating. tau nggak, sampai netizen tuh ngebandingin gitu loh, kayak sebelum dibilang deket masih berduaan, masih nempel sebelah-sebelahan sama timnya gitu kan. Tapi setelah udah diisukan nggak deket, Nggak deket. maksudnya diisukan pacaran tapi kita enggak, tapi dia kayak malah misah gitu loh. Oh iya. Iya, jadi dia kayak di mana gitu. Apakah pacaran? Pertanda-pertanda kita Tidak lihat tahu. saja nanti. Tidak tahu. Nah ini nih kontroversinya kan ya, kemarin diheboin sama ini juga dance. Iya, nih coba kita lihat ya videonya ya. Ih, gila. Kayaknya kalau pakai perasaan tuh ya udahlah, berasa gitu. Apalagi kan isu-isunya si Junho kan emang demen kan Iya. sama dia. Ih, Junho. Keren banget, sosok idol tuh. Tapi ganteng banget sih. Gue bingung ya, muka Yuna tuh nggak berubah-berubah loh dari dulu. Junho tuh masih kayak berubah gitu. Berubah gitu ya. Yuna tuh kayak gitu-gitu aja, kayak diawetin. Ada nih adegan barengnya nih, belum ada.
Apalagi kalau udah pegangan tuh kayak kayak pacaran beneran gitu. Iya. Keren deh mereka Chemistry-nya bagus kok. Oh. Ih, ya Allah pengen banget. Astagfirullah. Gila, tangannya itu loh pegang dadanya tuh kayak Wah, tuh. ya Allah. Makanya King Glenn tuh halu banget sih. Itu dia. Makanya pantesan aja King Glenn tuh muncakin yang tadi lo bilang nomor 1 masih nomor 1 di Netflix. Masih nomor 1 ya. sekarang. Ratingnya juga masih oke banget. Iya. Tapi sempat turun juga gara-gara yang itu Pangeran Si Samir yang tadi lo sebutin. Ya kan ya itulah. Ya mungkin JTBC kan niatnya cuma ini hiburan semata gitu kan. Cuma Hiburan memang aja. dari mereka kan ngerasanya kok lu menggambarkannya negatif ya gitu. Tapi tenang, JTBC udah minta maaf ya, minta maaf untuk masalah itu. Menurut lu Ellen, pasti endingnya bahagia ya kan? Bau-baunya sih bahagia harusnya ya. Harusnya bahagia. Ini kalau nggak bahagia, netizen pada ngamuk. Ya mereka bukan TVN lah. Kalau TVN itu udah pasti ya lu siap-siap aja lah hati lu ya. Tapi kalau LGBT sih harusnya happy ending sih masih. Betul. Harapan lu dari drakor ini apa? Semoga masih ada sampai 16 kan Iya. episodenya. Semoga makin seru sih. Jangan terlalu, semoga apa ya istilahnya nggak usah terlalu ditarik-tarik gitu. Iya. Jadi tetap sweet. Jangan dipaksain. Jangan gitu ya. dipaksain. Lucunya tetap natural tapi seru gitu. Jadi ya semoga makin menarik lah sampai 16 dan menutupi kesalahan-kesalahan yang konflik-konflik kemarin gitu. Iya, benar. Kalau dari lu gimana kok? Oh, dari gue masih tetap ada act of money-nya ya kan. Wey. Karena kita butuh itu sebagai perempuan. Gue doang kayaknya nih. Lu butuh nggak? Apa Eco of Money? Iya. Ya. Siapa yang menyangkal? Ya semoga para CEO nonton ini ya. Ya gitu deh pokoknya. CEO muda tentunya. Iya, CEO muda. Oke. Oke. Kalau gitu terima kasih Ellen. Thank you, Iko. Sudah ngobrol-ngobrol tentang King the Land. Jadi buat kamu yang belum nonton dan setiap Sabtu Minggu itu ada King the Land episode yang baru gitu. Jadi buat sobat Medio tungguin episode selanjutnya. Jadi sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Annyeong.